Alhamdulillah, puja-puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingganya kita masih bisa hadir pada pagi hari ini dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Alhamdulillah wa syukrillah, kita bersama-sama bisa berkumpul yaitu di Masjid Jami Al-Ikhlas guna untuk menghadiri acara Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama-sama mendapat syafaat di hari yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Assalamun alayka Zainal Anbiya'i. Assalamun alayka, assalamun alayka Afdal Anbiya'i. Assalamun alayka, assalamun alayka Afdal Anbiya'i. Assalamun Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwasanya sampai saat ini kita masih berikan nikmat umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bersama dapat hadir di tempat ini dalam rangka memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita semua senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah di atas sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang ini tanggal berapa, Bu? Tanggal 7 ya. Ya kalau punya gajian bulanan ingat tanggal berapa ini? Iya. Tanggal 7 Oktober 2023. Tadi pagi saya dapat informasi dari FB. Ibu tahu FB ya? Bu, FB. Lagi ABG, tahu kan FB? Facebook. Saya diingatkan bahwa tanggal 7 Oktober 2016 itu hari pertama kali dilaksanakannya sholat Jumat di Masjid Jami Al-Ikhlas. Kan biasanya kalau di Facebook gitu diingetin. Beberapa tahun yang lalu pas hari ini diingatkan. Nah di situ memang betul pada hari itu tanggal 7 Oktober 2016 itu Jumat perdana dilaksanakan di Masjid Jami Al-Ikhlas. Ya kalau tahun 2016 sekarang berarti berapa tahun, Bu? Tahun 2003. Berarti 7 tahun.
Nah, di sini mungkin rahasia Allah. Entah apa maksud Allah, ya memperingati, berarti memperingati dijadikannya musholah menjadi masjid tanggal 7. Nah, jadi itu awalnya terjadinya atau dijadikannya dari musholah menjadi masjid. Masih banyak bertanya-tanya kenapa sih ya di RW 16 ada masjid 2. Ya, pada awalnya karena memang di sini khususnya warga masyarakat lingkungan RT 3 RW 16 itu sholat Jumatnya nyebrang rel kereta api ke sana ke masjid Sabil Mu'tadin. Ada juga sebagian ke masjid yang ada di Bujang. Nah, kemudian ada penutupan jalan kereta kiri kanan di pagar, sehingga yang tadinya tinggal nyebrang rel ke masjid Sabil Mu'tadin tidak bisa lagi begitu. Maka ada usulan dari warga masyarakat di sini, ya pada waktu itu masih ada almarhum Bapak Kiai Haji Ismail Musa, ya diusulkan untuk menjadi masjid, kemudian dimusyawarahkan dan akhirnya terjadilah ya status perubahan dari musholah menjadi masjid dengan dilaksanakannya sholat Jumat yang pada tadi sebilang tanggal 7 Oktober 2016. Oleh itu mohon maklum kepada bapak-bapak sekalian, di lingkungan RW 16 ini ada 2 masjid, sehingga setiap ada kegiatan termasuk kegiatan maulid, ya warga masyarakat dengan RW 16 ya dimohonkan dilibatkan di dalam membantu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, terutama kegiatan peringatan maulid. Oleh karena itu, kepada bapak ibu sekalian, kami atas nama mewakili ketua panitia, karena saat ini ada hal yang tidak diduga sehingga beliau tidak bisa menyampaikan sambutannya, dan saya mewakili mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak ibu sekalian yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk peringatan maulid ini. Mudah-mudahan segala harta yang telah Bapak Ibu keluarkan dibalas oleh Allah dan dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya dalam pelaksanaan peringatan maulid ini panitia sudah berusaha semaksimal mungkin ya agar pelaksanaan peringatan maulid ini dapat berjalan lancar, dan juga telah berusaha menerima kedatangan bapak ibu sekalian dengan baik. Ya paling tidak ya mudah-mudahan kalau memang ada nantinya kekurangan-kekurangan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak ibu sekalian telah menghadiri acara ini, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Barangkali ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah. Di siang hari ini kita sama dapat duduk dan berkumpul di tempat yang mulia ini untuk satu tujuan yang sama, sama-sama bersilaturahmi, sama-sama memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kebersamaan kita pada siang hari ini senantiasa mendapat limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat sekalian. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik dan mulia ini, saya sebagai kepala lingkungan RW 16 bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 1 Oktober 2023 telah dilaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami' Al-Ikhlas. Maulid di Masjid Jami' Al-Ikhlas ini adalah yang pertama
di lingkungan Kampung Stangklek RW 16. Insya Allah sekitar bulan Desember nanti akan diperingati juga Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Jami Al-Ahyar RT 05 RW 16. Pun demikian di Musola Saadatul Ummah RT 02 RW 16 antara bulan November atau Desember akan melaksanakan Maulid pula. Demikian dengan beberapa majelis taklim yang ada di lingkungan Kampung Stangklek 16 sudah dan akan melaksanakan peringatan Maulid. Mudah-mudahan dengan semakin seringnya, dengan semakin banyaknya peringatan Maulid di Kampung Stangklek RW 16, Allah menurunkan keberkahan untuk Kampung Stangklek RW 16 ini. Amin ya rabbal alamin. Tentunya selain kita berharap berkah dari Allah, peringatan Maulid ini kita jadikan wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi bukan hanya sekedar mencintai Rasulullah, tapi kita pun berusaha agar bisa dicintai oleh Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Nah, tentunya hal yang paling ringan dan paling mudah, kita hidupkan sunnah-sunnahnya, kita suri tauladani apa-apa yang telah diajarkan Rasul kepada kita sekemampuan yang kita miliki. Begitupun kita perbanyak sholawat baik secara pribadi, jamaah dan keluarga. Insya Allah dengan kita sudah mencintai Rasul, kita sudah dicintai oleh Rasul, kita banyak sholawat, kita akan mendapatkan syafaatul husmanya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Inilah sambutan saya sebagai kepala lingkungan. Saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran panitia, mengucapkan terima kasih kepada semua unsur elemen masyarakat, kepada para donatur, bapak-bapak ketua RT dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan yakin dan percaya apa yang kita lakukan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Barakallahu fikum jami'an. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita mendengar ceramah dari guru kita, alhamdulillah hari ini selain peringatan Maulid, kita akan memberikan santunan yatim dan para duafa di lingkungan RW 16 sebanyak 150 orang, tetapi secara simbolis. Santunan ini alhamdulillah diberikan pihak PLN Pusat. Terima kasih Pak Rahman yang sudah mewakili dari pihak PLN Pusat. Oleh karenanya, sekedar simbolis, saya mohon seluruh ketua RT, sekali lagi seluruh ketua RT untuk menerima secara simbolis santunan yatim ini. Bapak ketua RT 01 sedang bertugas, bisa diwakili Bapak ketua RT 02 Pak RT Minan, Bapak Ketua RT 03 Pak RT Saja, Pak RT Suharyanto RT 04 dan Pak RT 05 Bapak RT Said dimohon untuk segera ke panggung untuk penyerahan secara simbolis daripada dana santunan yatim dan duafa ini. Untuk itu sedikit kita kasih kesempatan 3 menit kepada Bapak Rahman, perwakilan dari YBM PLN. Nah, tentunya saya sebagai kepala lingkungan RW 16 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga PLN Pusat terus sukses dan berjaya. Pak Rahman, para direksinya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik yang saya hormati Bapak RW, Bapak DKM, Bapak Yayasan Al-Ikhlas, mohon maaf saya biar singkat saja, bahwa pada hari ini alhamdulillah kita bisa memberikan bantuan yaitu 150 santunan kepada yatim dan duafa, yaitu dana tersebut adalah dari dana zakat karyawan PLN Muslim se-Indonesia sebanyak 32.000 karyawan Muslim. Sebelum diterima gajinya dipotong zakatnya untuk ditasyarufkan atau disalurkan kepada orang yang berhak menerima atau yang termasuk asnafnya, karena ini adalah dana zakat jadi harus sesuai asnafnya. Paling itu saja ibu-ibu pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya Pak RW untuk bisa kita simbolis pemberian santunan untuk para yatim duafa di lingkungan RW 16. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Rahman, dan titip salam hormat kami untuk jajaran direksi PLN dan karyawan di PLN Pusat. Mudah-mudahan berkah. Untuk selanjutnya, untuk penyerahan secara simbolis kami serahkan kepada Ketua Yayasan Al-Ikhlas, karena Bapak Ustadz Khairuddin, karena dari awal informasi proposal untuk yatim ini beliau yang menanganinya. Silakan Pak Ustadz Khairuddin. Para dewan guru, para kiai, para ajengan, para asatid, umi ustazah, pembimbing majelis taklim yang alhamdulillah banyak hadir di tengah-tengah kita, wabil khusus diantaranya Ketua DKM Al-Ikhlas Bapak Ustadz Haji Muhammad Soleh SAG, Bapak Ustadz Iskandar, Ketua RW 016, Bapak Ustadz Muhammad Soleh SPD, Ustadz Khairuddin, Ustadz Dadang Sidson, Ketua Majelis Talim Al-Ikhlas Umi Ustazah Hajah Syarofah, dan para dewan guru-guru yang lainnya yang mohon maaf enggak kesebut namanya atu-atu karena emang cuma segini catatannya. Kita doain semua guru-guru kita, semoga Allah berikan nikmat sehat, panjang umur, Allah berikan rizki yang banyak, yang halal, yang berkah. Allah kabulkan semua hajat guru-guru kita, dan Allah tambah dan tambahkan keberkahan dalam keilmuan guru-guru kita. Tokoh masyarakat, tokoh aparatur pemerintah, tokoh orang tua, tokoh adat yang saya hormati, segenap kepanitiaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibu Anita Rahmawati beserta dengan anggota-anggotanya, dan juga para jamaah yang hadir, baik bapak-bapak, ibu-ibu, para bapak haji, ibu haji, dan para bapak ibu calon-calon haji semuanya, yang insya Allah tahun depan kita bisa berangkat semua. Kemana? Lo belum disebut kemananya, udah pada amin baik. Semoga kumpul kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini menurunkan rahmat, hidayah, dan magfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya mohon maaf beribu-ribu maaf. Permohonan maaf saya yang pertama adalah mohon maaf, mohon ikhlas, dan mohon ridhonya untuk saya berbicara di depan sini. Kalau kurang sopan santun, gak ada akhlak, kurang tata krama. Yang kedua, saya juga mohon maaf kalau mungkin nanti ketika saya menyampaikan kata demi kata, bahasa demi bahasa, ada kalimat yang kurang dipahami, Bu. Karena emang saya mah orang Bekasi asli, tapi Bekasinya bagian utara, Gabus Tambun Utara, yang bahasa kesehariannya bahasa Betawi, tapi Betawinya Betawi orang. Makanya nanti kalau ada bahasa-bahasa yang rada-rada keeropaan dikit, ya bagaimana kedah ya. Sedikit yang penting manfaat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya makmuman sama Pak RW, ngelanjutin apa yang tadi disampaikan sama Pak RW.
Kita ini punya satu cita-cita yang sama. Kita juga punya satu kepengenan yang sama, Bu. Kita ini sama-sama pengen masuk surga. Bener? Tiap hari ibu doa, ya Allah surga, ya Allah. Saya surga, emak saya surga, bapak saya surga, semua keluarga saya surga. Bener. Bapak juga tiap hari doa, ya Allah surga, ya Allah. Saya surga, bini saya surga, anak saya surga, semua keluarga saya surga. Bener. Ketinggian, kejauhan. Kita selamat di alam kubur aja, Bu, itu udah keren banget. Kan gak ada yang tahu tadi alam kubur kita mau diapain sama malaikat. Apa dicekek malaikat, apa diinjek-injek malaikat. Kalau di alam kuburnya kita selamat, ke surganya juga insya Allah kita selamat. Lagian juga Pak, apaan yang mau kita andelin buat ke surga? Apaan? Sholat kita, Ustaz, ibadah kita, pahala kita. Ustaz, saya mau udah pasti ke surga, emang apa? Sholat saya rajin, pagi duha, malam tahajud, 5 waktu nggak pernah lepas. Ya tibang model sholat begitu. Ibu yang potongan sholat takbir keingetan apa baik? Allah, si Mida udah lewat belum ya? Apalagi bapak-bapak yang sholatnya jelek banget. Bapak sholat asar ntar di rumah takbir Allahu Akbar, tetangga datang ke rumah, assalamualaikum, bini keluar Pak, waalaikumsalam. Kenapa nah? Abang ada po, lagi sholat asar. Kenapa emang? Pengen ngundang selamatan ntar habis isya. Ntar gue bilangin dah, jangan sampai kagak po. Iya ntar gue bilangin. Bini lupa bilangin Pak, kita orang laki selesai sholat isya jamaah di masjid, berangkat selamatan, pulang jam 9, nenteng besek ngetok pintu, assalamualaikum. Bini keluar pakai nanya, Kumsalam. Abang dari mana bawa besek? Selamatan rumah Porina. Apa kata mpok? Astagfirullahaladzim bang, saya lupa bilangin. Kata bapak apa? Iya, tadi juga gue denger lagi sholat jauh. Ustadz, saya mau udah pasti masuk surga, emang apa? Sodako saya udah banyak di mana-mana. Nih masjid kalau enggak saya enggak bakal begini, no musola kalau kagak saya kagak bakal begono. Sodako saya udah banyak di mana-mana. Ya cuma model sodako begitu po. Kalau kita mau main berpantas-pantas bang nih, yang pantasnya masuk masjid, pantasnya masuk musola, orang-orang yang pakai peci apa orang-orang yang bawa golok. Kalau kita mau main berpantas-pantas nih, yang pantasnya masuk masjid, pantasnya masuk musola, orang-orang yang pakai peci apa orang-orang yang bawa golok. Yang pakai kita pikir bareng-bareng Pak. Duit 100.000 gambarnya Soekarno Hatta pakai peci. Duit 1.000 Kapiten Patimura megang golok. Jangan tawa, mikir. Kira-kira nih selesai maulid kita bongkar kotak amal masjid, banyakan peci apa golok? Golok. Makanya juga banyak masjid musola yang belum selesai dibangun dibacokin mulu. Apa yang mau kita andelin buat ke surga? Nabi Adam alaihissalam salahnya cuma satu, makan buah khuldi. Allah turunin dari surga ke bumi, salahnya cuma satu. Kita dosa banyak, pengen masuk, konyol. Yang satu aja diturun kita, yang banyak lagi pengen masuk.
Kalau kita pikir-pikir mah Bu, kita hidup di dunia banyakkan dosa sama ibadah. Dosa sama siapa kita banyak? Dosa sama emak banyak. Terus sama siapa lagi banyak? Dosa sama bapak banyak. Belum sempet nyenengin emak udah kagak ada. Belum sempet nyenengin bapak udah rojiun. Orang tua keramat tuh Pok. Kita bisa begini sekarang kan karena orang tua. Ibu bisa pakai jilbab karena orang tua, gamis bagus karena orang tua, bapak bisa pakai peci koko kain sarung rapi karena orang tua. Saya bisa ngomong di sini juga karena orang tua. Cuma kadang satu, kitanya doang yang nggak nyadar. Makanya setiap kita dilahirkan sebagai anak, tapi nggak setiap kita dilahirkan sebagai orang tua. Ibu, bapak, anak yang udah jadi orang tua, saya anak yang baru jadi orang tua. Kita ngomong pelan-pelan sekarang antara orang tua sama anak, dah mumpung yang hadir lebih banyak orang tua. Emak mah kagak minta dibagi, bapak juga nggak bakalan minta sama anak. Orang tua mah kita datengin ke rumahnya, kita tengokin, kita longokin, udah girang banget Po hatinya. Apalagi pas kita pengen pulang, kita pegangin tangan emak, bisikin ke kupingnya, Mak, pegang ya buat beli kopi sama gula. apa ntar jawaban emak? Ya, lu pakai bagi. Emang lu ada? Emak cakep banget Po jawabannya. Masih mikirin kita anak. Tinggal kita anak yang gak punya pikiran buat orang tua. Emak udah payah banget di tempat tidur, bapak kagak kuat ngapa-ngapain, anak banyak, saudara banyak, datang kagak, nengokin kagak. Sekalian nyampe kagak bawa apa-apa pisan, masuk kamar langsung nanya, "Assalamualaikum." Emak nyautin payah banget udah. Waalaikumsalam. Anak nanya, "Mas sehat?" Emak jawabin, "Buta mata lo." Emang gue sakit begini pengen sehat apa kagak? Apa yang dirasa? Lah kagak ada yang gue rasa. Lah emang apa? Lalu kagak bawa apa-apa kemari. Coba dah lu bawa jeruk, ada yang gue rasa, asam-asam dikit mah gitu. Lah emang anak pikirannya kagak. Makanya satu orang emak bisa ngurusin 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu bisa ngurusin satu orang emak. Tenang Po, saya belain Abah Marima. Yang dalam nggak kedengeran suaranya, nggak jelas. Tes satu begini. Kalau begini kedengeran? Enggak kedengeran juga. Yang ini puter nih, yang di belakang puter ke sana satu. Jangan kontrolnya satu aja. Nah, tes satu. Kedengeran? Ah? Belum kedengeran juga? Udah kedengeran jelas. Satu orang emak bisa ngidupin 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu bisa ngurusin satu orang emak. Saya yakin bukan cuma di kampung saya doang Pak, kita sering lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Emak udah payah banget di tempat tidur, bapak nggak kuat ngapa-ngapain, anak banyak, saudara banyak, itu emak Bu cuma minta air doang, cuma minta air. Sampai suruh-suruhan sama saudara. Santi, air apa Ti? Apa kata Pos Santi? Ma, Narma, Ma pegang coba Ma. Din, Nurdin, Ma minta air Din. Keburu mati tuh Ma. Tibang minta air doang kok sampai suruh-suruhan sama saudara. Padahal dulu waktu kita masih kecil, emak rela ngelakuin hal yang gak bermanfaat buat anak. Apa? Emak rela mangap buat nyuapin anak makan. Ayo dek makan. Bener. Yang makan siapa? Yang mangap? Ngapain kok mangap?
Makanya mohon maaf Bu, saya punya ungkapan dalam bahasa Betawi Bekasi, kalimatnya pendek tapi rada nyesek, bikin kita sedikit nyengir tapi sambil mikir. Nanti mohon maaf yang belum ngerti bahasanya. Anak yang hidup mah banyak, anak yang hidup mah banyak, yang hidup yang langka. Punya anak banyak, hidup semua, wajar diurusin sama emak sama bapaknya, tapi yang hidup, yang mau ngurusin orang tua, yang prihatin sama orang tua, tuh yang langka. Jangan jauh-jauh dah, emak udah kagak ada, bapak udah nggak ada, adek abang kumpul, adeknya ngomong begini, bang, ke abangnya, bang, besok haul emak ini bang 6 tahun. Apa kata abangnya? Haul. Seehnya doang. Kali gitu patungan gue 1 juta, gue gopek, gue 200 bang, saya nggak punya duit, biar saya capek, saya masang tenda, saya gelar karpet, saya belanja sayuran ke pasar, saya ngundang orang, enak Bu urusan begitu. Makanya mohon maaf, saya bocah baru kemarin kok, umur saya baru 30 tahun, kalau ada omongan saya yang salah mohon maaf. Saya cuma pesan dari sekarang begini dah, kalau punya anak banyak jangan dibikin pinter semua, sisain yang geblek ke 1. Gue mau amit Ustadz ceramah gitu buat ngajarinnya, kesian yang geblek Ustadz. Karena yang udah-udah mah yang geblek yang ngurusin orang tua, yang pinter mah tahu kemana. Sekarang punya anak 6 po 5 jadi orang semua, pejabat, TNI, polisi, dokter, bidan, geblek nyelip 1 nih. Emak bapak udah payah banget di tempat tidur, si geblek nelpon, bang, emak bang, gua lagi rapat ini, po, emak po, gua lagi banyak pasien nyuntik vaksin ini, booster 5 sekarang, bang, emak bang, gua lagi dagang baru nyampe warung ini. Si geblek yang gak kemana-mana mah yang ngurusin, bener po? Ya habis mau kemana emang geblek? Bukan saya nyuruh bapak ibu punya anak yang geblek, enggak, emang kita lagi ngomongin yang pinter, yang katanya sekolah tinggi, punya pangkat titel jabatan, biar mau ngurusin orang tua. Karena kadang kita anak Bu, kalau udah jaya dikit, rumah punya, kendaraan punya, pangkat titel jabatan dia punya, nih mulut enak banget buat ngomong sama orang tua. Pesan saya cuma 1 buat diri saya pribadi, umumnya buat kita semua dah bareng-bareng, baik-baik nih mulut buat ngomong sama orang tua. Anak kalau ngelawan sama orang tua, udah durhaka sama orang tua, jangan pakai nungguin mati, hidupnya udah susah Bu. Kalau kita pikir-pikir banyak berdosa kita po sama orang tua. Kapan dosa kita banyak sama orang tua? No, kemarin malam takbiran hari raya Idul Fitri banyak dosa kita sama orang tua. Kita orang Jabodetabek, orang Depok punya adat istiadat yang cakep. Tuh kalau malam takbiran sorenya kita nyorok nganterin makanan ke rumah orang tua. Orang tua kita dulu bawanya bawa tenong, orang sekarang bawanya bawa rantang. Diisikan tuh rantang. Paling bawah nasi, atasan dikit opor ayam, atasan lagi semur daging, atas lagi goreng bandeng, paling ujung sayur soun pakai irisan kentang sama irisan pete. Tutup itu rantang, iket 3 gang rantang, tupat 5 biji. 4:30 kita nyampe ke rumah emak, emak masih selonjoran tuh, makanya mau kena nungguin ajan maghrib buka puasa. Kita nyampe, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lu nyampe, iya mak, mak dewekan baik, iya ini, mak udah makan, lo belum, masih puasa. Nih buat mak ntar buka puasa, buat makan ada nasi, ada tupat, ada ayam, ada ikan, ada daging. Segitunya emak kita bawain lauk nasi, apa kata emak? Ya lu pakai dibawain kemari, cucu gua udah kebagian, cucu ditanyain, udah emak dong yang belum, pas dibuka sama emak, lah ini ada ayam.
Emang laki lu miara ayam, gak tahu ayam sabri tangkap sama dia. Pulang kita ke rumah tuh, malamnya takbiran, paginya sholat id, selesai sholat id balik lagi kita ke rumah emak. Bu, bohong anak kalau kagak nangis lebaran sama orang tua, emang dosanya banyak. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Ma, maafin saya ya mak ya, saya banyak buat salah sama emak. Lebaran kagak bisa nyalinin emak, lebaran kagak bisa bagi apa-apa. Udah jangan nangis, udah gua maafin. Lu make biar bener rumah tangga lu, biar bagus, anak lu biar jadi orang semua, biar ada milik, derajat, rezeki sama jodohnya. Tapi masih banyak bersalah sama emak. Saya ngelawan mulu sama emak, saya kagak pernah mau nurut apa kata emak. Udah gua maafin, jangan pakai nangis, udah gua maafin. Tapi emak nangis bu dari jam 8 sampai jam 11. Itu mau kena emak pada basah air mata dia. Emak ngapa? Emak ngapa? 3 jam bang nangis, kan perut lapar juga itu. Mak ngapa? Emak masak mak. Lah kagak. Ada juga kemarin yang lu bawain Nono. Enggak apa-apa mak, itu aja saya makan. Bawaan dia sendiri dia makan. Lah apa kita yang buat orang tua tuh? Belum lebaran selang 3 hari, gaya kan kita pelesiran nih, karena kebanyakan duit. Jalan-jalan kita ada yang ke puncak, ke pantai, ada yang ke kebun binatang. Keluarga pakai baju rapi semua mau jalan-jalan, nyampe kita ke rumah emak sebentaran. Oh ngajak emak jalan-jalan kagak, nitipin kunci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu rapi-rapi eman sekeluarga. Iya mak, saya mau pada jalan-jalan ini sekeluarga. Saya mau kemari mau nitipin kunci rumah. Kalau saya bawa-bawa takut hilang. Ntar juga jam 5 saya pulang. Cuman kalau jam 5 saya belum pulang, ntar mah ke rumah saya ya. Lah ngapain? Lampu nyala-nyalain, pakaian angkat-angkatin. La ilaha illallah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahi 'alaiha namut wa 'alaiha nubasu insyaallah ta'ala wa anta minal aminin bi rahmatillahi wal karami. Afdalu zikri la ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wa zurriyatina wa la tadarrahum wa fi kulli ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain yassir lana asbabaha. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulukal mukarram fi hajjal am wa fi kulli am wa fi ahsanil hal. Allahumma yassir lana ziyaratan nabiyina wa haramina. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.